Kejadian cukup mencengangkan kepada salah seorang guru mendidik mendampingi ditemukan tak bernyawa. Ternyata pelakunya adalah tetangganya sendiri yang tak lain juga adalah mantan muridnya sendiri. Seorang wanita bernama Evira Junior berusia 50 tahun, biasa dipanggil dengan panggilan Bu Yuyun, berprofesi sebagai guru SD di Banyu Asin, Sumatera. Kini dirinya menjanda, tanpa anak dan tinggal sendirian di rumahnya sendiri di Jalur 5 Banyu Asin, Sumatera. Dikenal sebagai wanita yang baik, ramah, dan sering membantu tetangga. Para tetangga di lingkungannya mengagumi Bu Yuyun. Meski tinggal sendirian, dirinya pun dikenal sebagai wanita yang pekerja keras. Bu Yuyun sendiri sering bergabung dengan tetangga saat dirinya tak bekerja. Bahkan menurut para tetangga, di tengah kesibukannya selalu menyempatkan kumpul dengan orang-orang di sekitar. Tepatnya di tanggal 7 Juli 2020, tetangga Bu Yuyun bernama Adriansa yang ternyata mantan muridnya sendiri. Tetangga Bu Yuyun berusia 18 tahun ini diam-diam datang ke rumah Bu Yuyun tanpa siapapun tahu. Ternyata niatnya sendiri menguntit Bu Yuyun saat sedang mandi. Dan bukan kali ini saja, beberapa kali Adriansa sering ke rumah Bu Yuyun tanpa siapapun tahu hanya untuk mengintip Bu Yuyun mandi. Adriansa sendiri kini kerja semperawutan. Sekolah tak selesai, dirinya menjadi kuli dan jadi apapun yang menghasilkan uang. Adriansa sendiri ternyata punya kebiasaan buruk, kerap menonton film dewasa di handphonenya. Saat hari itu dia datang usai menonton, Adriansa ke rumah Bu Yuyun, diam-diam mau mengintip Bu Yuyun mandi. Selesai Bu Yuyun mandi, nampaknya Adriansa tak bisa menahan nafsunya hingga akhirnya ingin menyalurkannya. Adriansa langsung mencekik Bu Yuyun, menyeret Bu Yuyun dan memperkosnya beberapa kali hingga tak lama Bu Yuyun pun terbangun dan tersadar mencoba berteriak. Panik dan takut saat Bu Yuyun bangun, Adriansa langsung mencekik, membekap Bu Yuyun agar tak berteriak. Adriansa bahkan memukul Bu Yuyun beberapa kali. Di tengah kepanikan, Adriansa memukul dan mencekik. Dirinya pun menganiaya Bu Yuyun hingga tak bernyawa. Alasan Adriansa menghabisi Bu Yuyun karena dirinya takut dilaporkan. Usai sadar Bu Yuyun sudah tak bernyawa, Adriansa pun membungkus dan mengikat Bu Yuyun, mantan guru yang juga tetangganya. Usai menyelesaikan semuanya, Adriansa pun kabur dari rumah Bu Yuyun diam-diam. Yakin tak ada yang tahu kalau dirinya ada di sana hari itu. Beberapa hari kemudian jasad Bu Yuyun ditemukan oleh rekan kerja Bu Yuyun. Saat itu rekan kerja dari Bu Yuyun sama guru merasakan ada yang aneh. Bu Yuyun tak masuk dan tak mengabari hingga akhirnya dirinya pun datang ke rumah Bu Yuyun. Meminta tolong kepada tetangga untuk datang langsung ke rumah Bu Yuyun bersama karena ternyata rumah Bu Yuyun terkunci namun kunci menggantung di luar. Hingga akhirnya para tetangga dan rekan Bu Yuyun pun datang langsung masuk. Saat masuk menemukan rumah dengan acak-acakan banyak cairan merah dan saat masuk ke kamar mandi menemukan Bu Yuyun sudah tak bernyawa terbungkus plastik. Rekan kerja Bu Yuyun dan para tetangga pun langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak yang berwajib. Tak lama pihak kepolisian pun datang menyelidiki kasus ini. Membawa jasad Bu Yuyun ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi dan menyelidiki mencari barang bukti yang ada di rumah. Pihak kepolisian menyelidiki dan menemukan beberapa barang bukti, mendengarkan pengakuan para tetangga juga hingga akhirnya pihak yang berwajib mengarah kepada suatu nama yaitu Adriansa. Para tetangga di lingkungan Bu Yuyun nampak tak kaget saat Adriansa diamankan. Ternyata menurut para tetangga, Adriansa adalah lelaki yang cukup bermasalah di kampungnya dan kerap bermasalah. Tak mendapatkan perhatian dari orang tua di umur yang masih muda, Adriansa sendiri kerap bermasalah-masalah hukum. Tak lama Adriansa sendiri langsung diamankan dan mengakui perbuatannya. Pelaku Adriansa mengaku kesal kepada Yuyun karena sering dimarahi dulu saat mengajar. Tak hanya itu, dirinya pun pernah datang ke rumah Bu Yuyun untuk mencuri dan ketahuan Bu Yuyun namun tak dilaporkan kepada polisi. Namun keterangan dari Adriansa ini diragukan pihak yang berwajib, mengingat pihak yang berwajib tahu kalau dirinya setelah menonton film dewasa selalu ke rumah Bu Yuyun untuk mengintip. Tahu Bu Yuyun tinggal sendirian, Adriansa pun seakan punya kelainan menyukai wanita yang lebih tua. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan. Dengan kata menyesal, Adriansa tetap diadili. Setelah menjalani beberapa kali persidangan, Adriansa mendapatkan vonis 16 tahun penjara. Adriansa sendiri mengaku dirinya menyesal dan meminta maaf kepada keluarganya. Sementara keluarga dari Bu Yuyun tak menyangka pelakunya adalah mantan muridnya sendiri yang juga tetangganya. Kejadian yang terjadi kepada Bu Yuyun ini membuat sedih para tetangga dan juga murid-murid di sekolah, juga rekan-rekan kerja di gurunya. Mendoakan Bu Yuyun dan berharap Bu Yuyun mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Tak mengerti mantan muridnya sendiri ternyata pelaku yang menghabisi nyawa Bu Yuyun. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.